Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kamu berbohong dan akhirnya ketahuan kalau sama orang lain bahwa kamu sedang berbohong? Ya, saya pikir nggak jarang ya kita berbohong dan terkadang ketahuan pada orang lain. Nah, akibatnya kita menciptakan lagi narasi-narasi kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan yang pertama. Nah, makanya ada orang yang bilang bahwa kebohongan itu tidak tunggal. Maksudnya satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang baru dan digunakan untuk menutupi suatu aib pada bagian awal, yaitu kebohongan yang pertama itu ditutupi dengan membuat kebohongan-kebohongan yang baru. Nah, kebohongan demi kebohongan ini adalah ibarat dosa atau kesalahan yang bertumpuk dan terus bertumpuk. Nah, dosa-dosa yang dibiarkan bertumpuk ini jikalau tidak diselesaikan tentunya akan sangat berbahaya. Dan pada akhirnya si pelaku dosa harus menerima akibatnya. Nah, teman-teman sekalian, pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita bertemu dengan seorang tokoh yang bernama Yehuda. Dia adalah salah seorang dari ke-12 anak Yakub. Dan kalau boleh saya bilang, Yehuda ini adalah orang yang membiarkan dosa atau kesalahannya itu tertumpuk terus. Nah, teman-teman sekalian, di Kejadian 37 kita menemukan bahwa Yehuda dan saudara-saudaranya yang lain itu bersekongkol mencari cara bagaimana menghalau Yusuf itu pergi dari rumah bapak mereka. Jadi mereka menyusun rencana yang jahat dengan tujuan agar Yusuf itu yang penting pokoknya tidak ada lagi deh di rumah. Mau caranya gimana? Akhirnya mereka menemukan cara yang terbaik adalah menjual dia sebagai seorang budak dan membohongi Yakub sang ayah bahwa si Yusuf ini sudah mati dimakan oleh binatang buas. Nah, teman-teman, di pasal 38 ini kita juga nantinya akan menemukan beberapa kesalahan lagi yang diperbuat oleh Yehuda. Nah, teman-teman, mari kita awali dengan coba mengingat kembali apa yang sudah kita renungkan pada 2 minggu yang lalu. Nah, pada saat itu kita merenungkan tentang kisah Abraham yang bersikeras bahwa ia harus mendapatkan menantu bukan dari orang Kanaan, tetapi dari kaum keluarganya sendiri. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keluarga yang dipilih Tuhan itu dapat menjaga kemurnian iman mereka. Nah, kalau kita lihat ada kisah tentang Raja Salomo, bagaimana ia jatuh, ya, bagaimana ia menjadi bukan lagi seorang raja yang setia pada Tuhan, menjadi penyembah berhala, itu karena pengaruh yang diberikan oleh istri-istrinya yang datang dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Nah, memang kita tidak tahu Bapak, teman-teman sekalian ya, apakah Yehuda itu menjadi penyembah berhala atau tidak setelah dia menikah dengan istrinya yang adalah orang Kanaan. Tetapi kita tahu ya bahwa dari kisah ini kita mendapatkan sebuah fakta ya bahwa ada salah seorang anak dari Yehuda ini yang bernama berbuat jahat di mata Tuhan. Kita memang tidak tahu kesalahan apa yang diperbuat sampai dia dihukum mati. Kita juga tidak tahu apakah Yehuda itu sudah mengajarkan iman yang benar kepada anaknya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana peran seorang istri ya di dalam mendidik iman kepada anak-anaknya, mewariskan iman yang benar kepada anak-anaknya, bagaimana mungkin seorang ibu yang berasal dari bangsa yang tidak mengenal Allah itu bisa mewariskan iman yang benar kepada anaknya. Nah, inilah kesalahan pertama yang dibuat oleh Yehuda, yaitu dia ya tidak memilih seorang istri yang berasal dari bangsa yang dipilih oleh Allah. Nah, teman-teman, kita lihat berikutnya ya. Nah, berikutnya ini kita akan berbicara tentang sebuah tradisi pada waktu itu. Nah, di mana kalau ada seorang suami itu meninggal dunia terlebih dahulu sebelum istrinya, maka adik laki-laki dari suami tersebut harus menjadi suami pengganti bagi kakak iparnya. Nah, dalam kisah yang sudah kita baca tadi itu kita menemukan bahwa kakak tertua itu ya, si R itu udah meninggal. Nah, akibatnya Onan itu ditunjuk sebagai suami bagi Tamar, ya istrinya R itu. Nah, singkat cerita Onan itu juga melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, akhirnya dia juga dihukum mati. Ya, akhirnya dia juga meninggal ya setelah tidak lama dia menikah dengan Tamar. Nah, seharusnya ya yang sesuai dengan tradisi pada waktu itu yang harus menjadi suami pengganti bagi Tamar ini adalah anak ketiga, anak laki-laki ketiga dari Yehuda yang bernama Sheila itu.
Sheila itu harus dinikahkan kepada Tamar. Nah, eh, tujuan pernikahan ini ya bukan agar wanita yang suaminya sudah meninggal ini atau si janda ini ya dia menjanda terus-menerus. Artinya tujuan pernikahan yang diatur sedemikian rupa ini dengan cara yaitu adik laki-laki harus menjadi suami pengganti ya bagi istri yang ditinggal oleh suami pertama itu bukan tujuannya agar wanita yang sudah ditinggalkan suaminya itu atau si janda itu menjanda terus-menerus. Ataupun ada ketakutan nanti kalau si janda ini tidak menikah ya nanti dia bisa menjadi tante yang mungkin menggoda suami orang lain. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi lebih kepada tujuan ekonomi. Atau artinya seperti ini teman-teman. Ketika seorang janda itu sudah ditinggal oleh suaminya, artinya dia sudah tidak punya lagi orang yang menopang dia secara finansial. Atau dia sudah tidak punya lagi orang yang bekerja untuk membiayai kehidupannya. Nah, pada saat waktu itu ya, orang yang mencari nafkah ya bekerja di luar rumah itu adalah pria, sedangkan wanita itu tugasnya adalah mengurus rumah tangga. Nah, jadi kalau suaminya sudah meninggal, ya dari mana si janda ini akan mendapatkan penghasilan? Tapi apa yang dilakukan oleh Yehuda, ya dia tidak memberikan Sheila itu kepada Tamar. Awalnya memang katanya Sheila itu masih belum sampai usianya untuk menikah. Tetapi ketika Sheila sudah menjadi dewasa, ia pun tidak dinikahkan kepada Tamar ya. Jadi Yehuda itu tidak melakukan kewajiban dia sebagai seorang ayah untuk memberikan anak laki-laki yang paling kecil kepada Tamar. Ya mungkin dia takut juga nanti anak yang paling kecil itu bisa meninggal. Ya Yehuda mungkin punya pikiran bahwa si Tamar ini dalam tanda kutip bisa dikatakan dia pembawa sial ya. Jadi siapa yang menikah dengannya ya suaminya pasti akan meninggal. Padahal kesalahan kalau kita lihat bukan ada pada pihak Tamar, tetapi pada kedua anak laki-laki dari Yehuda itu yang sudah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, satu poin lagi yang perlu kita lihat di sini, ya, kesalahan yang dilakukan Yehuda adalah ketika dia mencari seorang perempuan sundal, atau maaf kata saya berkata dia pergi mencari pelacur, teman-teman. Nah, dia kirain wanita yang dia jumpai itu adalah seorang pelacur, wanita yang menjual dirinya untuk mendapatkan uang. Tapi ternyata bukan. Itu adalah menantunya. Nah, memang Yehuda itu sudah menjadi duda ya teman-teman ya kalau kita baca tadi istrinya sudah meninggal. Tapi hal ini tidak menjadi alasan, tidak seharusnya menjadi alasan bagi dia untuk mencari wanita sundal. Ya, yang benar adalah kalau memang dia mau, dia dapat menikah lagi. Nah, teman-teman di sini memang juga ada salahnya si Tamar sih ya, ketika dia seakan seperti menyamar dan dia sudah tahu bahwa itu adalah mertuanya, tapi dia masih mau bersetubuh dengannya. Tapi kesalahan Yehuda ini ya akhirnya mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal, teman-teman. Ketika persundalannya terbongkar ya dan Tamar mengungkapkan fakta yang terjadi, ketahuanlah ternyata Yehuda sudah menyetubuhi Tamar. Yehuda tidak lagi dapat mengelakkan dirinya dari kesalahan yang sudah dibuatnya dan dia harus menanggung resikonya. Nah, teman-teman, namun ada hal yang menarik yang bisa kita perhatikan dari respon Yehuda ketika kesalahannya terbongkar. Dia tidak dia tidak mengelakkan ya kesalahannya itu, tapi dia mengakui kesalahannya. Dia mengatakan bahwa yang benar itu Tamar dan dia yang salah. Dia sudah salah ya tidak memberikan Shelah kepada Tamar untuk dijadikan suami. Nah, dan satu lagi yaitu dia sudah menyetubuhi menantunya sendiri. Nah, pengakuan kesalahan ini menjadi amat penting teman-teman ya untuk menunjukkan bahwa dia ini si Yehuda ini menyadari dan menyesali dosa-dosanya. Selain itu, hal yang penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah tindakan Yehuda pasca pertobatannya. Jadi dia bukan hanya bertobat, dia mengaku kesalahannya di bibir, tetapi dia melakukan suatu tindakan ya yang penting di sini yaitu Yehuda tidak lagi bersetubuh dengan Tamar. Dia benar-benar menyesali apa yang sudah diperbuatnya dan dia tidak mengulangi kesalahannya itu lagi. Nah, teman-teman sekalian, jika Er dan Onan dihukum mati ya karena kesalahan mereka, bukankah seharusnya Yehuda juga mendapatkan hukuman yang sama? Kesempatan yang dimiliki oleh Yehuda untuk hidup menunjukkan bahwa dia mendapatkan anugerah Tuhan.
mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan Yehuda ditunjukkan dengan sikap yang tidak lagi mengulangi kesalahan yang sudah diperbuatnya. Teman-teman sekalian, kisah Yehuda dan Tamar ini mungkin mirip dengan sinetron yang mengangkat tema mertua menghamili menantu. Namun teman-teman, kalau kita melihat ya babak suram daripada kehidupan Yehuda dan Tamar ini dapat ditenun oleh Allah, dapat dipakai oleh Allah menjadi sebuah bagian yang indah dari kisah penebusannya. Teman-teman sekalian, kalau kita baca di Matius pasal 1 ayat 2 sampai 3 yang mungkin teman-teman sudah pernah baca, ya, saya ajak teman-teman untuk bisa melihat di screen teman-teman. Kalau kita baca di ayat 2 dan 3, nama Yehuda dan Tamar disebutkan di dalam silsilah Yesus Kristus. Anak-anak yang dilahirkan oleh Tamar dan Yehuda kelak juga menjadi nenek moyangnya Yesus. Mungkin teman-teman berpikir ya, kenapa kisah si Yusuf yang lagi seru-serunya itu, ya yang kita baca bahwa dia dijual ya ke Mesir menjadi budak, kenapa nggak dilanjutin aja? Kenapa mesti ada sebuah distraksi? Tiba-tiba ada kisah si Yehuda dan Tamar ini yang harus memotong kisah daripada Yusuf. Kisah mertua dan menantu ini juga bukan kisah yang baik ya. Kita melihat bagaimana jahatnya perbuatan daripada Yehuda ini. Kalau lo dibilang ya kisah ini cukup memalukan teman-teman. Masa sih ada mertua ya dan menantu yang jahat kayak gini dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Aduh, kalau saya jadi Matius, mungkin saya tidak mau memasukkan nama mereka. Masa sih di silsilah raja di atas segala raja ada dua nama orang yang berkelakuan buruk kayak gitu. Teman-teman, inilah yang namanya anugerah itu. Bukankah Yesus Kristus datang untuk menunjukkan anugerah dari kerajaan surga itu? Bukankah tujuan Mesias adalah untuk menyatakan kasih dan kemurahan Allah kepada mereka yang mau bertobat dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan? Yehuda menyadari kesalahannya. Ia bertobat dan Tuhan mengampuni kesalahannya. Tuhan juga memberikan kesempatan bagi umatnya untuk belajar dari kesalahan dan mengalami pertumbuhan dari kesalahan mereka. Tuhan juga dapat bekerja untuk membentuk anak-anaknya untuk dipakai melayani rancangannya. Seperti yang dia kerjakan melalui kehidupan Yehuda dan Tamar. Kehidupan Yehuda dan Tamar bukanlah kehidupan manusia yang perfect. Bukanlah kehidupan yang sempurna. Tetapi ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang ditunjukkan kepada mereka yang mau datang dan mengaku dosa dan berubah menjadi anak-anak Allah yang hidup seturut dengan firman Tuhan.